Aksi nyata 1.4 Wilayah Positif. Hari CCP Angkatan 8 SM Negeri 1 Ciamas, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ciamas, yang terhormat rekan-rekan Wakase, yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang saya hormati calon guru penggerak Angkatan 8 Pak Hari MPD. Hari ini kita akan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Untuk itu saya persilakan untuk Pak Hari menyampaikan diseminasinya. Maka. Baik, terima kasih kepada Guru Ani yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma yahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Amin. Yang saya hormati rekan-rekan guru, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu modul dari program guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ini merupakan satu rangkaian kegiatan dari CGP Angkatan 8, yaitu bagaimana nanti CGP melakukan diseminasi kepada rekan-rekan di sekolahnya. Mudah-mudahan dengan diseminasi ini Bapak Ibu Guru memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan untuk di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita mendengar kata budaya, yang terlintas dalam pikiran kita adalah sebuah kebiasaan, sebuah kebiasaan yang terus dilakukan berulang-ulang, maka itu menjadi sebuah budaya. Nah, dikuatkan supaya budaya itu bisa menimbulkan sebuah kebajikan, tambah yang kata budaya positif. Kenapa? Karena terkadang ada sebuah budaya di masyarakat yang tentu tidak sama dengan budaya di sekolah. Ada nggak seperti itu? Banyak. Makanya di sekolah itu diselaraskan mana budaya itu yang bisa dibawa positif di sekolah, yang bisa dikembangkan. Nah, mengapa budaya positif sangat penting? Kira-kira mengapa? Ya, membentuk karakter. Nah, pada kesempatan ini tujuan kita mempelajari adalah memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Gajah Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Yang selama ini kata-kata ini belum saya kenal, baru mengenal kemarin waktu teman-teman kita tinggalkan 7, dan sekarang diulang kembali, mengingat kembali bahwa budaya positif itu harus berpihak kepada murid. Nah, seperti apa? Apakah budaya itu sudah kita laksanakan di sekolah ini, budaya positifnya? Sudah dilaksanakan? Wallahu a'lam. Harus kita rinci ya. Kalau kita di sekolah sudah ada kegiatan yang namanya apel, upacara, kemudian apa lagi?
sholat duha, kemudian kegiatan PHBI, kemudian 5S. Nah, itu merupakan contoh-contoh bahwa sekolah kita sudah menerapkan budaya positif. Berarti alhamdulillah. Jadi kita hanya tinggal bagaimana menguatkan, melestarikan nilai-nilai budaya positif yang sudah ada di sekolah. Bahkan harus nanti bisa mengembangkan, bukan hanya nanti melestarikan, tapi juga mengembangkan. Apa sih budaya positif kita yang belum ada di sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seorang lebih bergerak, seorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjaga keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Bapak Ibu sekalian, guru itu diibaratkan seorang petani yang sedang menanam tanaman. Kalau misalkan kita menanam padi, maka apa yang kalau petani itu pasti dia akan berusaha menjaga supaya tanaman itu tumbuh subur. Kalau kita menanam jagung, maka kita berusaha supaya tanaman itu tumbuh subur. Nah, apa yang dilakukan oleh petani itu supaya tumbuh subur? Kira-kira apa? Kita akan memberikan pupuk, kemudian menyiram pengairannya bagus, kemudian pencahayaan, ya, hama kita musnahkan, ya. Itu adalah sebuah upaya bagaimana supaya tanaman padi, tanaman jagung bisa tumbuh dengan baik dan ketika panen hasilnya pun baik. Nah, guru itu dibaca seorang petani. Ketika kita di sekolah berarti bibit tanaman kita adalah murid-murid kita, siswa-siswa kita. Itu adalah tanaman kita. Jadi bagaimana seorang guru bisa menjaga karakter murid dengan adanya budaya positif? Nah, sekarang kita perhatikan di sekolah kita. Saya sampaikan bahwasanya sekolah kita sudah ada namanya penerapan budaya positif. Nah, bagaimana suasananya? Apakah ini didukung oleh guru, ataukah didukung oleh siswa, atau hanya sebagian? Kira-kira bagaimana sekarang kondisi kita? Sebagian apa semuanya sudah mendukung? Semuanya sudah mendukung ya? Berproses ya? Dalam proses. Jadi kalau kita melihat kondisi sekarang sekolah kita untuk menuju semuanya mendukung, baik guru maupun murid, ya, pasti ini dalam sifat proses. Ya. Makanya perlu ada niatan dari kita sungguh-sungguh di dalam memberikan pengajaran karakter atau budaya positif di sekolah. Saudara-saudara pendidikan, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu yang pertama,
Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang pertama interaktif, yang kedua inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan berikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi bagaimana sekolah menciptakan lingkungan yang positif sehingga standar daripada pendidikan nasional tentang lingkungan itu bisa kita penuhi. Apakah kita sudah memenuhi semua ini? Interaktif? Sudah terpenuhi? Sudah ya, ketika kita melakukan kegiatan KBM di kelas, ya ada diskusi, ada tanya jawab, ya. Kemudian inspiratif, kita memberikan kepada siswa penugasan. Kemudian menyenangkan, ketika kita melakukan belajar di kelas, pasti pada pembelajaran pun nanti bermacam-macam, ya, tidak hanya metode sama. Ya. Kita bisa memvariasikan model-model pembelajaran yang membuat siswa itu tergerak dan bergerak dan mau untuk pembelajaran dengan baik. Kemudian menantang. Dan tugas-tugas yang kita berikan kepada siswa tentu memberikan tantangan pada siswa untuk menyelesaikannya. Tentu ketika menyelesaikan tugas itu ada hambatan kendala, itulah sebuah tantangan. Kemudian memberikan motivasi tadi untuk berpartisipasi aktif. Ketika Bapak Ibu guru mengajar di kelas, tentu cara memberi motivasi supaya anak mau bertanya, mau menjawab, pasti akan memberikan motivasi. Minimal kita memberikan nilai tambahan ketika siswa aktif bertanya atau menjawab. Dia memberikan ruang cukup bagi prakasa kreativitas. Jadi bukan hanya di kelas, juga bisa di luar kelas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar kelas, misalkan kegiatan keorganisasian, kegiatan pengembangan diri, itu bagian dari kita berikan ruang kepada siswa supaya siswa itu beraktivitas, kemudian mandiri dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kenapa disiplin positif itu penting? Kalau kita mengatakan disiplin, pasti adalah suatu kondisi di mana warga sekolah, baik guru maupun siswa, bisa konsisten, patuh dan taat terhadap aturan yang ada. Misalkan contoh, disiplin itu adalah bagaimana kita datang ke sekolah tidak terlambat. Kemudian ketika keluar atau pulang sekolah kita juga tidak cepat-cepat. Itu bagian dari salah satu contoh disiplin positif. Ketika ini diterapkan, maka disiplin positif ini dalam rangka mendukung terciptanya budaya positif di sekolah. Ini makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara dan Dia Gosen mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dengan disiplin ini, maka nilai-nilai yang kita akan capai itu akan mudah terpenuhi. Nilai kebajikan itu kan nanti sifatnya harus bersifat disepakati bersama. Dan ini tidak hanya untuk suku tertentu, agama tertentu, tapi semuanya bisa menjalankan nilai kebajikan tersebut.
Misalnya keterbitan Indonesia itu adalah tadi 5S. Semua agama pasti mengadakan hanya 5S. Ya. Salam, sapa, ya, kemudian senyum, santun, sopan. Ya, semua agama mengajarkan. Makanya netizen itu harus universal, tidak hanya dianut oleh sebagian orang. Jadi sebenarnya itu merupakan usul utama terwujudnya budaya positif sekolah. Sebenarnya tujuan kita adalah bagaimana menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berlaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi bagaimana disiplin itu budaya positif kemudian muncul dari diri sendiri, tidak harus bergantung kepada orang luar, dalam hal ini bapak ibu di sekolah. Dan tentu itu sebuah proses, tidak langsung terjadi seperti itu. Kenapa? Karena karakter anak itu pasti berbeda-beda. Ada yang cukup disehatin, dia ngerti, oh iya tidak boleh. Ada yang harus berkali-kali baru mengerti. Nah, nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Dan nilai kebajikan yang diinformasikan oleh pelajar Indonesia tercantum atau tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Apa itu profil Pancasila? Yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Kemudian kebinekaan global, gotong royong, kreatif, benar kritis, dan mandiri. Jadi bagaimana sekolah kita mengembangkan nilai-nilai kebajikan dan menuju kepada profil pelajar Pancasila. Yang tentu kita semua sedang berusaha menerapkan, mengembangkan dengan kurikulum Merdeka saat ini. Bagaimana nanti seorang pelajar pertama adalah beriman, bertakwa, dan akhlakul karimah. Bagaimana caranya nanti di dalam implementasinya supaya kegiatan yang seperti itu mendukung topik Pancasila yang pertama. Kemudian kebinaan global. Bagaimana nanti siswa memahami tentang kebinekaan yang ada di Indonesia, bahwasanya Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, bangsa. Kemudian bergotong royong. Bagaimana nanti siswa didorong untuk memiliki sikap gotong royong, bisa diinformasikan dengan adanya piket kelas, Jumat bersih, dan sebagainya. Kemudian kreatif. Nah, kreatif pun harus kita mendorong dicapainya kegiatan kreatif supaya anak-anak mampu menjadi anak-anak yang memiliki daya kreatif. Ya tentu kita sudah melaksanakan. Kemudian benar kritis, artinya bagaimana siswa itu harus mampu berpikir secara logik. Jadi kalau ada sesuatu maka dia pikirkan dengan matang dulu, baru dia bisa memutuskan mengambil tindakan dengan alasan, bukan mengertikan tanpa alasan. Kemudian mandiri, bagaimana anak nanti bisa menyelesaikan sesuatu itu tanpa bergantung kepada orang lain. Disinilah tujuan daripada memberikan nilai-nilai kebajikan yang besar supaya tercipta pelajar Pancasila. Perubahan paradigma, ya. Coba kita kepalkan tangan kita kepalkan, kemudian anggap di kepala tangan kita itu kita memegang sebuah barang berharga. Misalkan apa? Berlian. Nah kira-kira
kalau kita merasa barang itu berharga, kalau ada orang di sebelah kita terus minta, tolong dibuka itu tantangannya, saya kira apa yang kita lakukan? Misalkan nih, Pak Rahman, mana Pak Rahman? Ada Pak Rahman? Oke, Siap. Pak Rahman siap? Siap. Silakan. Pak Rahman misalkan memegang sesuatu, dikepalkan tangannya. Di sebelahnya itu Bulinda. Ya, misalnya Bulinda sebelahnya. Kemudian ini anggap aja memegang berlian. Yang dia harus dijaga. Ya, harus dijaga. Kemudian Bulinda dari sebelahnya mencoba supaya kepala tangan Pak itu dibuka. Tujuannya apa? Bisa ingin melihat atau bisa untuk mengambil. Kira-kira ketika Bulinda merayu, ya, membujuk. Pak Rahman kalau dibuka kepala tangannya, kira-kira mau dibuka ketika itu barang berharga? Enggak ya? Jadi ketika kita mengambil sesuatu barang berharga, maka kita akan berusaha untuk menjaganya supaya tidak ada orang membuka kepala tangan kita. Kecuali kalau kita mau buka. Ya. Artinya apa ini? Bahwasanya seseorang itu bisa melakukan sesuatu itu dari motivasi dirinya. Sebenarnya dia melakukan kontrol itu, tata berlaku itu harus berasal dari dirinya. Kalau dia tidak mau, pasti tidak akan membuka. Tapi kalau dia mau, pasti akan buka. Nah, dikontrol dari itu berasal dari motivasi intrinsik, ya, bukan dari luar. Nah, inilah yang harus kita tanamkan. Yang disebutkan pada dasarnya kita tidak bisa memaksa siswa untuk melakukan sesuatu jika siswa memilih untuk tidak melakukannya. Meskipun guru tampak mengontrol perilaku siswa, itu karena siswa membiarkan dirinya dikendalikan. Nah, ini perubahan paradigma berpikir di CGP. Jadi bagaimana guru itu merubah paradigmanya, bahwasanya kita tidak memaksa ketika siswa tidak mau dipaksa. Tapi karena kondisi saat ini, alhamdulillah siswa kita bisa dikendalikan, mereka masih bisa mau merubah dirinya. Ada sebuah teori kontrol menurut Dr. William Glasser, miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi saya sampaikan bahwasanya murid itu sebenarnya kalau tidak mau merubah diri, maka guru itu tidak bisa mengendalikan murid. Tapi karena dari murid sendiri mau dikontrol, mau dikendalikan, maka dia mau membuka dirinya atau mau diperbaiki oleh gurunya terkait dengan karakter dia. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi guru itu berusaha untuk merubah karakternya dengan memberikan nasihat, dengan membujuk bahwa kamu ini tindakannya salah, tidak boleh dilakukan, maka harus dirubah, jangan mengulang kembali. Kemudian ilusi bak kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita boleh mengkritisi anak-anak didik kita ketika anak kita melakukan kesalahan. Menurut teori ini maka tidak boleh terlalu mendalam. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita orang dewasa, murid itu di bawah kita. Menurut teori ini maka kita tidak boleh memaksa karena setiap murid itu punya pilihan untuk bertindak. Setiap tindakan yang dilakukan oleh murid pasti punya motivasi atau dasar, walaupun tindakan itu salah. Maka bagaimana nanti seorang guru bisa memandang suatu permasalahan yang terjadi murid itu tidak dengan hanya melihat terjadinya, tapi bagaimana nanti melihat kronologis
cerita kejadian kenapa terjadi seperti itu. Misalnya ada siswa terlambat. Mungkin kalau pertama kali kita bisa mengatakan kamu terlambat. Tapi kalau terus berkali-kali, nah ini harus didalami. Kenapa sih itu terus terlambat? Alasannya apa? Apakah ada faktor keluarga? Apakah ada faktor kendala teknis? Apakah ada faktor lain sehingga siswa itu sering datang terlambat? Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stimulus respon yang pertama, realitas bukan kisah sama. Ini cara berpikir kita akan menyamakan murid A dengan murid B, sama-sama kok, ya. Mereka ada keluarga, mereka punya kendaraan, ya harus sama, tidak boleh terlambat. Teori kontrol, realitas kebetulan kita berbeda. Artinya ada dua orang ini, satu datang terlambat, satu tidak. Kenapa dia bisa datang tidak terlambat? Nah, kita harus mendalami. Kenapa misalnya satu datang lebih cepat? Kita harus dalami. Jadi realitas kebetulan itu akan berbeda. Itu pandangan dari teori kontrol. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Menurut stimulus respon, kemudian teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Misalkan ada siswa A. Saya memandang siswa ini adalah anak yang rajin dalam beribadah, misalkan sekarang masjid. Tapi ada juga guru mengatakan siswa ini dia sering tidak menyelesaikan tugas. Itu kan berbeda pandangannya. Menurut saya dia itu baik, tapi menurut guru B dia itu tidak baik. Kenapa? Karena tidak menyelesaikan tugas. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, mengenai kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia yang berbeda. Jadi harus kita pahami perbedaan itu terjadi. Tapi bagaimana nanti kita mensinkronkan sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan terhadap anak ini. Dan yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mengenai kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ketika ada murid kita, anak kita yang melakukan kesalahan, stimulus respon itu dilihat sebagai sebuah kesalahan fatal. Tapi kalau tidak kontrol, kita akan mengatakan bahwasanya semua tindakan pasti memiliki tujuan. Kenapa dia melakukan seperti itu? Pasti ada kebutuhan dasar yang terpenuhi. Misal contoh, ada anak yang datang terlambat. Ternyata setelah didalami, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dia datang terlambat, harus bekerja dulu, mencari nafkah. Misalkan pagi-pagi dia harus berjualan gorengan dulu keliling kampung, sehingga ke sekolah datang terlambat. Datang terlambat, ternyata ada kebutuhan dasarnya dia tidak terpenuhi. Makanya untuk mengikuti kebutuhan dasarnya, dia harus berjualan dulu, kemudian dia datang terlambat ke sekolah karena ternyata jualannya itu baru habis pukul 7. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi guru itu, menurut stimulus respon, guru bisa mengontrol siswa. Tapi menurut teori kontrol, siswa lah yang harus mengontrol diri mereka. Jadi mereka harus sadar diri. Gitu. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, jadi berbeda pandangan ya. Saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Biarkanlah orang itu yang sadar. Kemudian berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau siswa misalkan tidak berubah juga, maka kita paksa. Ketika nasihat, rujukan itu sudah tidak mempan, maka kita paksa.
Kalau zaman dulu mungkin ketika melihat anak-anak yang berantem, kita akan ikut marah, akan kita ikut menempeleng. Atau ada anak yang memang tidak sopan, yang kita jawab kupingnya, dikasih tahu gak ngerti-ngerti, akhirnya kita tidak mau mengontrol emosi, akhirnya memukul siswa. Mengenai kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berbicara dengan anak, diskusi dengan anak tentang tindakan yang dilakukannya. Tindakan yang itu benar atau salah. Ya, kalau misalkan benar, dia harus kasih tahu alasannya apa kenapa benar. Kalau misalkan salah, berarti bersama-sama melakukan perbaikan. Kira-kira apa yang dilakukan untuk supaya perbuatan itu tidak diulangi kembali. Dia model pikir menang kalah, sedangkan oleh kontrol model pikir menang-menang. Jadi kalau guru sudah memberikan tindakan untuk supaya siswa itu menjadi disiplin kembali, maka guru merasa menang. Tapi kalau menurut kontrol, itu ternyata murid dan guru harus sama-sama menang. Jadi merasa mereka pun dihargai. Makanya nanti ketika terjadi pelanggaran disiplin, maka berbicara kemudian cari solusinya apa. Ya, tentu dengan arahan gurunya. Motivasi perilaku manusia. Dan dosen dalam bukunya Restrukturing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kenapa sih murid kita melakukan tindakan ini, atau kita sebagai guru melakukan tindakan ini? Ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita datang tepat waktu, guru datang tepat waktu, pasti kita berusaha untuk menghindari ketidaknyamanan. Daripada nanti diomong, ini saya mah datang tepat waktu. Atau murid yang tidak menyelesaikan tugas, daripada nanti dimarahin oleh guru, ya, supaya nanti nyaman belajar di kelas, ya salah melaksanakan tugas itu. Ini motivasi yang pertama. Jadi kenapa murid atau kita sebagai guru melakukan tindakan, kenapa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Wah, datang terlambat dihukum, keliling lapangan 10 push up 100 kali. Yang kedua, opsi kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau saya ranking 1, saya pasti kasih hadiah. Kalau saya jadi juara dalam lomba, misalkan lomba silat, saya akan kasih hadiah. Ini motivasi yang kedua, kenapa seorang itu melakukan tindakan. Jadi ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, sehingga dia semangat untuk melakukan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau yakini. Jadi orang itu melakukan tindakan bukan karena takut dengan hukuman, bukan karena menginginkan imbalan, tapi dia meyakini bahwa yang dilakukan itu akan datangkan kebaikan, baik untuk sendiri maupun untuk orang lain. Nah, ini 3 motivasi kenapa orang melakukan tindakan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang menginginkan dan menghargai nilai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan di antara 3 ini, maka kita berusaha menjadi nomor terakhir. Apa nomor 1, 2? Boleh? Mangga, silakan. Tapi nilai tertinggi daripada motivasi adalah dari diri kita sendiri. Kita meyakini bahwasanya setiap apa yang kita lakukan supaya nanti berimbas pada kebaikan dari kita dan juga kepada orang lain. Bagaimana ketika siswa atau murid melakukan tindakan pelanggaran disiplin atau indisipliner? Ada tindakan dilakukan oleh guru biasanya. Yang pertama adalah memberikan hukuman. Yang kedua adalah memberikan konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi.
Nah, pertama memberikan hukuman. Apakah untuk sekarang masih ada? Sekarang masih ada hukuman di sekolah? Masih. Konsekuensi. Kemudian restitusi. Nah, sekarang masih ada beberapa sekolah atau mungkin di kita memberikan hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Nah, sekolah kita sudah menerapkan ketiga hal ini. Cuman kita belum mengetahui dan memahami tentang ketiga hal ini. Apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Kira-kira apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Hukum itu adalah konsekuensi. Ya. Baik. Hukuman adalah konsekuensi. Terima kasih Mida. Ada lagi yang lain? Mungkin? Pak Andika nih yang pintar nih. Hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman lebih ke justifikasi Pak, kita langsung menganggap bahwa Anda salah. Tapi kalau konsekuensi itu adalah efek ataupun hasil yang diperoleh dari suatu tindakan. Mungkin, ya. Ya. Jadi antara hukuman dengan konsekuensi itu beda tipis, ya. Betul, beda tipis. Kalau memang hukuman itu merupakan justifikasi dari kita. Misalkan ada murid datang terlambat, kamu push up 50 kali misalnya, kamu push up 20 kali. Datang dari diri kita, langsung diperintahkan kepada anak, itu hukuman. Di lapangan 10 kali, itu hukuman. Ya, kalau konsekuensi kita sebelumnya sudah menginformasikan, ketika kamu terlambat, apa yang dilakukan? Misalkan, saya konsekuensinya tahu nih, saya harus push up 5 kali, atau saya harus melaksanakan kegiatan APLO, saya harus melaksanakan kegiatan tadarus. Itu sudah diinfokan sebelumnya. Dan mereka tahu ketika mereka melakukan tindakan pelanggaran disiplin. Kemudian restitusi ini merupakan tahapan-tahapan bagaimana membalikan karakter anak dengan cara persuasif, ya, dengan cara humanis, ya, gitu. Makanya nanti di sini ada yang namanya posisi kontrol. Pertama adalah posisi kontrol sebagai guru. Pertama kita adalah penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan dengan fisik ataupun verbal. Ya. Orang-orang menggunakan posisi ini, mereka akan beranggapan bahwa harus ada sebuah sistem atau alat yang bisa menekan siswa untuk mau berubah. Siswa keberadaan lain dan terus supaya bagaimana caranya dia mau berubah, akhirnya kita kasih hukuman yang lebih banyak. Hukuman misal lambat 10 kali, lambat 1 kali 10 kali, lambat 2 kali 20 kali, lambat 3 kali 30 kali. Bahkan kalau misalkan lambat 5 kali bisa sampai 50 kali. Karena dia berpendapat bahwa harus ada sebuah sistem yang bisa merubah anak supaya mau berubah. Jadi tekanannya lebih dalam lagi, ya. Betul. Dan guru-guru yang melakukan posisi penghukum ini, maka kata-kata yang keluar adalah patuhi aturan saya, awas. Jadi kita memberikan ancaman. Nah, bagaimana cirinya? Cirinya atau karakternya? Dia menyampaikan kata-kata itu dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, kemudian jari menunjuk dan menghardik, ya. Lambat lagi. Selalu tak terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu?
Nah, ini kata atau ciri dari penghukum. Nah, apa nanti dampak dari penghukum? Kemungkinan murid marah dan menjadi seorang pendendam dan sifat agresif. Jadi guru nanti murid itu membenci gurunya. Kok saya dikasih hukuman berat banget ini, harus keliling lapangan 10 kali, 20 kali, atau harus push up sebanyak 50 kali. Bahkan ketika bersifat agresif, ketika pulang dia bisa melakukan tindakan merusak barang kita, misalkan motor. Karena tadi pernah motor guru ada yang dicoret apa digores. Motor saya, Hah? motor saya. Dibongkar. Iya, timbul kan ada terjadi seperti itu. Dendam, akhirnya motornya kena sasaran. Ke guru gak berani, akhirnya para guru yang jadi sasaran. Yang kedua adalah merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan lebih lembut, ya. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidaknya bersalah. Jadi kita akan membuat kondisi guru murid itu merasa dia itu punya kesalahan. Dan kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa, bapak sangat kecewa dengan sikapmu. Datang terlambat lagi, datang terlambat lagi. Kapan berubahnya? Cirinya apa? Ciri daripada tindakan membuat merasa bersalah itu menyampaikan dengan ada suara melas halus atau sedih dengan bahasa tubuh merapat pada anak. Misalkan di sini, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji sama ibu supaya tidak datang terlambat. Dan ini memang sering saya rasakan. Begini lagi. Siswanya itu juga. Nah, dampak apa yang dirasakan ketika murid merasa bersalah? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Ya mungkin sudah berjanji sama bapak ibu gurunya, saya tidak akan lambat, tapi ternyata lambat lagi. Maka dia akan sedih, tidak bisa membuat perubahan dalam dirinya untuk tidak terlambat ke sekolah. Maka dia akan menjadi orang yang gagal karena merasa tidak bisa melakukan perubahan itu. Bahkan orang atau murid yang merasa bersalah ini, kalau pada titik tertentu dia akan melakukan tindakan diri sendiri atau bunuh diri. Kenapa? Karena dia memendam, tidak disampaikan kepada guru. Kemudian posisi berikutnya adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya menemui dengan cara persuasi. Ya. Dan posisi teman itu bisa negatif, bisa positif. Positif itu ketika hubungan guru dengan murid itu, si guru dapat membangkitkan motivasi belajar, ya. Melakukan kolaborasi dalam pembelajaran. Tapi bisa negatif ketika misalkan ternyata bapak ibu gurunya tidak mampu memberikan bantuan. Bapak gimana sih, kayak gini aja nggak bisa, gitu. Dan kata-kata yang keluar dari seorang guru kepada murid karena ini teman, ketika guru mengalami kesulitan, ayo dong, tolong bantu bapak. Kamu kan terlambat terus, tolong jangan kecewakan bapak, bantu bapak. Nanti bapak kalau misalnya kamu terlambat terus, dianggap nggak becus kerjanya. Nah, ibarat permintaan seorang teman kepada temannya. Tolong dong masuk kelas. Mereka sampai kelas terus masuk, tapi siswinya di luar. Tolong dong nak masuk kelas. Ini nggak enak dipandang sama wali kelas yang lain. Kemudian cirinya atau karakternya, nada suaranya ramah, akrab, dan ada sedikit humor atau bercanda. Bahasa tubuhnya itu merapat kepada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi pendekatannya itu persuasif, humanis.
Ya. Kemudian apa hasil atau dampaknya? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Makanya kita pernah mendengar untuk melakukan pendekatan kepada murid supaya murid terbuka, maka posisikan dia sebagai teman kita supaya murid mau terus terang atau jujur. Kemudian pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kita bertanggung jawab terhadap perilaku siswa atau murid di sekolah kita. Fungsi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang sudah disepakati. Dan ketika siswa melakukan pelanggaran, seorang guru itu hanya langsung mengucapkan kata-kata untuk konsekuensinya apa. Kamu udah terlambat, coba peraturannya apa. Dan kalau secara dokumen, guru pemantau itu membuat catatan. Anak datang terlambat, ya, anak tidak mengerjakan tugas, itu ada catatan. Kita sebagai pemantau. Dan ciri daripada pemantau, tanda suaranya itu datar. Bahasa tubuhnya formal. Ya. Kalau tadi yang ketiga itu dia rileks, bahasanya enak, ya kamu juga sebagai teman. Kalau ini bahasanya formal, kaku gitu. Ya. Di sini contoh adalah, Adi tahu ke kamu sekarang jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kenapa? Baru jam 8 baru datang ke sekolah. Ini pemantau. Nanti dicatat. Si Adi datang lambat, tanggal, hari. Kemudian alasannya apa? Nah, kemudian dampak atau hasil daripada pemantau ini, murid memahami konsekuensi yang harus dilakukan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ya, jadi murid sudah paham ketika melakukan disiplin, oh ini konsekuensi tindakan atau yang harus dilakukan itu apa. Kemudian manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid untuk mempertahankan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Ketika siswa datang terlambat, kita ngobrol, alasannya apa, mencari apa yang akan terlakukan ketika itu terjadi lagi. Jadi murid diajak berkolaborasi untuk menentukan solusinya. Dan ciri daripada manajer, ada secara tulus bahasa itu 30 mendekat kepada murid. Seperti contoh, tadi apa kamu ngerti jam berapa ke sekolah? Tahu Pak jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan ini? Dan dapat dari manajer, murid memahami konsekuensi yang harus fokus ada pada murid, bukan untuk membagikan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan perlu terjadi. Dan inilah beberapa posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kira-kira kita yang mana ya? Semuanya. Ada yang milih 3 atau 1? Saya mah juga penghukum terus misalkan. Soalnya kalau nggak dihukum, anak nggak bisa nisab, nggak sadar-sadar. Tergantung siswanya, ya. Situasi kondisi ya. Karena karakter anak berbeda-beda. Yang bisa sampaikan. Ada anak yang cukup dia sehatin nurut. Ada anak bisa dihajar berkali tidak nurut. Gitu. Makanya bagaimana kita mengkolaborasikan posisi kontrol ini sesuai dengan kondisi murid-murid kita. Karena ini sebuah proses. Ada nanti minimal kita kepada tingkat konsekuensi kepada teman, pemantau dan manajer. Dan manajer inilah yang posisi kontrol tertinggi. Jadi bagaimana kita mampu menyadarkan siswa supaya apa yang dilakukan dia itu betul-betul dia memahami tindakan yang salah. Nah, ini adalah gambaran ketika kita memberikan hukuman
ketika memberikan konsekuensi dan melakukan restitusi. Nah, ketika memberikan hukuman, maka kita menciptakan identitas gagal. Apa indikatornya? Sesuatu yang menciptakan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, sehingga mungkin murid tidak mau ke sekolah karena ada ucapan kita, tindakan kita yang menyakiti perasaannya. Saya tidak mau sekolah. Habis itu ada guru yang ucapannya membuat saya sakit hati. Atau tidak mau ke sekolah karena ada temannya yang melakukan tindakan bullying sehingga tidak mau ke sekolah. Jadi murid itu tidak nyaman di kelas. Dan korban mendapatkan keadilan. Namanya hukuman, mereka ingin sama-sama. Kalau misalkan si A dihukum begini, si B begini. Dan murid akan tersakiti. Kemudian terjadilah perilaku pasif agresif akan meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau menurut posisi kontrol hukuman. Kemudian identitas sukses itu melakukan tindakan penanganan disiplin yaitu dengan cara konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Kalau tadi jangka panjang, tapi kalau yang konsekuensi itu hanya jalan jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya berperan dalam jangka waktu pendek, kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari dulu. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Siswa diberikan pilihan untuk mencari solusi supaya dia tidak melakukan tindakan itu. Dia menguatkan murid untuk jangka panjang. Jadi bukan hanya jangka pendek saja, tapi jangka panjang. Korban mendapatkan versi artinya ada perbaikan nama. Kemudian murid untuk mendapatkan penguatan, masa terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dari tipe-tipe posisi kontrol dan tipe-tipe tindakan, maka kita usahakan berada pada konsekuensi dan restitusi supaya menghasilkan identitas sukses buat murid-murid kita dan siswa kita. Oke, hal berikutnya untuk hukuman pelaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Murid membenci peraturan. Negatifnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti apa ini? Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas. Awas kamu. Jadi melakukan ancaman, ya tindakan ancaman kepada murid kita. Kemudian kalau konsekuensi membantu penerapan mungkin peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid menghormati peraturan. Fokus pada punya masalah dan jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kalau konsekuensi nanti bersifat netral. Kalau nanti restitusi bersifat positif, ya. Jadi dari 3 tahapan ini, ya, memberikan hukuman, konsekuensi dan restitusi, maka bagaimana kita mengkolaborasikan yang dua saja, yaitu konsekuensi dan restitusi. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Yang kita terapkan selama ini adalah peraturan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas tumbuh dari kesadaran. Kalau peraturan berasal dari paksaan, diatur ya, itu. Jadi betul. Kalau peraturan itu kita bisa memaksa, kita buat aturan, langsung bisa.
Kamu harus ikuti aturan ini. Kayak kelas berasal dari mereka dan mereka paham apa yang dilakukan. Misalkan contoh, kenapa sih seseorang harus memakai helm ketika berkendaraan bermotor? Kenapa seseorang menggunakan masker ketika masih COVID-19? Tujuannya apa? Untuk keselamatan, untuk kesehatan. Jadi ketika mereka melakukan kegiatan positif, budaya positif, mereka paham. Datang tepat waktu, oh kenapa sih alasan tepat waktu? Mereka tahu alasannya apa. Ketika mereka melakukan perbuatan negatif, mereka tahu dampaknya apa. Misalkan dilarang makan dan minum ketika kegiatan belajar berlangsung. Mereka paham kenapa sih tindakan negatif ini tidak diperbolehkan. Mereka paham, ya. Dan itu betul dari mereka sendiri. Jadi fondasinya adalah bagaimana ketika membuat kegiatan kelas itu berasal dari diri mereka dan mereka paham dengan apa konsekuensi ketika itu diterapkan. Datang tepat waktu harus dilakukan. Tidak makan minum ketika BM harus ditinggalkan. Ya. Jadi semuanya punya pemikiran yang mendalam tentang peraturan di kelasnya. Kenapa? Karena berasal dari keyakinan mereka. Yang menurut mereka adalah sebuah nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan di kelasnya. Jadi kebajikan menekankan bahwa keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tulis tanpa makna. Ya, tadi saya sampaikan bahasanya ketika itu berasal dari mereka, mereka paham maknanya untuk apa. Kenapa saya diwajibkan ini? Kenapa saya dilarang melakukan itu? Ya. Lima kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya, menurut teori Maslow. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, ya. Kemudian kekuasaan, kemudian kebebasan, kesenangan, kasih sayang. Yang pertama adalah bertahan hidup. Tadi saya gambarkan kenapa siswa itu datang terlambat. Ternyata dia harus mencari nafkah, membantu orang tuanya, karena orang tuanya tidak bekerja. Untuk menutup kebutuhan itu, makanya anaknya kemudian subuh-subuh jualan. Namun ketika sekolah dia datang terlambat karena harus menghabiskan jualannya. Dan kalau tidak habis hari itu akan basi. Kemudian kebebasan. Siswa memiliki kebutuhan dasar untuk bebas. Ketika misalkan di kelas tidak ada guru, tidak ada yang mengawasi, akhirnya siswa keluar kelas, kemudian menjelajah sampai ke kebun. Nah, itu ingin bebas. Kemudian kesenangan. Ketika proses pembelajaran, dia bosan dengan metode seperti itu. Maka kita sebagai guru harus mempersiapkan pembelajaran yang bisa membuat siswa senang. Misalkan pada pembelajaran yang membuat bola kemudian saya dilemparkan, ya, yang dimana nanti gulungan bola itu berisi pertanyaan atau jawaban. Siswa saling melempar dan ketika mendapatkan bola itu ada pertanyaan yang harus dijawab. Ini salah satu contoh model pembelajaran yang bisa membuat siswa tidak bosan dengan model pembelajaran. Kemudian kasih saran atau rasa diterima. Ada siswa yang itu kompetensi, tapi karena dia minder, dia akhirnya perkembangannya terhambat. Padahal dia punya bakat yang bagus. Nah, disinilah sebagai seorang guru harus pandai memahami karakter siswa, bakat siswa, sehingga semuanya tersalurkan bakatnya.
Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah sebuah pendekatan bagaimana kita menghasiswa dengan cara humanis. Jadi ada tahapan-tahapannya, ya. Dan kita sudah sebagiannya melaksanakan. Dari mulai konsekuensi logis, di mana ketika siswa datang terlambat kita apelkan atau baca Quran, kemudian kepada posisi pemantau, ya, di mana kita membuat daftar checklist tentang siswa melanggar kedisiplinan, kemudian kita melakukan restitusi. Nah, guru BK, wali kelas berdiskusi, kemudian menyampaikan apa yang kamu lakukan ketika kamu ingin melakukan perbaikan diri. Nah, ketika terjadi pelanggaran, inilah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita sampaikan bahwasanya sifat manusia itu memiliki kesalahan. Ya, sampai kepada siswa, ya, kalau kamu melakukan kesalahannya wajar, karena dalam sebuah proses pembelajaran. Namanya ini menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan kamu kesatunya orang, pasti ada beberapa orang yang kamu kesalahan. Namanya menstabilkan identitas. Yang kedua adalah prinsip tindakan yang salah. Menurut kamu, jika kamu itu salah atau benar? Datang terlambat, atau ketika KBM kamu keluar kelas, salah apa benar? Salah, Pak. Kalau kakak benar, berarti ada yang salah dalam pemikirannya. Ya, salah, Pak. Saya ketika KBM ada di luar kelas atau di kebun, saya datang terlambat. Saya ketika belajar main HP, saya ketika belajar makan dan minum, saya salah. Kondisi tindakannya yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita kan kemarin sudah membahas tentang keyakinan kelas. Menurut kamu, keyakinan kami itu sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak sesuai, Pak. Kalau tidak sesuai, apa yang kamu lakukan? Ya, Pak, saya akan memperbaiki diri. Misalkan ketika KBM ribut, ada 2 orang yang melakukan tidak hormat kepada guru. Ya, misalkan ketika guru sedang menyampaikan materi, si anak ini malah bermain HP, ya, maka tanyakan, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu itu memperbaiki diri? Ya, sampaikan, Pak, ya, saya ini disita saja HP saya, Pak, selama seminggu, misalkan, ya, atau saya mengerjakan tugas. Nah, ini adalah tahapan ketiga restitusi, yaitu keyakinan kelas. Kalau memang di kelas itu sudah sepakati keyakinannya. Bapak Ibu sekalian, inilah tahapan ketika kita menyampaikan penanganan murid siswa kita di kelas secara humanis. Sekian dan terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau masukan terkait disiplin budaya positif kita, maka saya persilakan. Terima kasih. Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya? Oke, Wida Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai budaya positif. Ya, pada intinya menurut pendapat Cep Gosen yang dibicarakan dari tadi yang dipaparkan adalah budaya positif dari Cep Gosen. Ya. Nah, kaitannya dengan disiplin. Pertama adalah disiplin yang tadi yang ketiga, bahwa disiplin itu yang
terbaik itu timbul dari diri sendiri. Atau kalau saya ambil dari bahasa sosiologi, bahwa disiplin itu adalah harus menjadikan bagian dari dirinya atau mendarah daging. Istilah lainnya terinternalisasi. Jadi dia melakukan sesuatu itu ya karena kesadaran, bukan karena hukuman atau karena ingin dipuji, gitu ya. Yang jadi masalah dalam disiplin itu adalah kebijakan. Karena menurut saya kebijakan itu bukan baik, tapi salah satu kelemahan dari hukuman. Contohnya tadi dicontohkan ya Pak, bahwa ada anak kesiangan akibat dia harus jualan dulu. Kan timbul kebijakan, oh iya harus jualan dulu. Jadi setiap saat dia akan kesiangan dengan alasannya itu, sehingga itu iba. Gimana kalau guru juga, misalnya saya sering kesiangan. Pas ditanya, kenapa Bu Ida kesiangan? Bukan saya tidak punya pembantu di rumah teh, ya harusnya seheula, harus masak heula. Ya, jadi kalau misalnya kebijakan itu diambil, maka aturan atau tata tertib itu akan lemah. Jadi sebenarnya kalau tadi dicontohkan bahwa karena anak nanti pada dasarnya kalau kita selalu memberikan kebijakan-kebijakan, yang lain iri. Kok saya nggak dikasih kebijakan? Dan mengenai itu kebijakan dan teknik, saya sudah mencoba ke anak itu sulit ya. Ternyata harus memahami dari bahasa mereka yang saya berhasil itu di Semansio itu, memahami bahasa mereka. Saya contohkan karena saya punya contoh 1, 10-7, 10-6, dan 10-5. Ya, saya menggunakan bahasa yang mereka pakai. Di 10-7 itu anak kasusnya selalu ke kebun, ke belakang. Nah, jadi ini gimana caranya kalau dimarahin kan nggak bakalan mengerti. Terus tanya sini, saya buka kebun. Ini sudah saya bertiga. Pas dilihat, mau salah satu anak agak kulitnya bermasalah. Ya tepok, eta budu, gitu saya. Dengan mana budu-budu, ari lalaki pun budu kumaha, ayo mau ayo daekeun, seperti gitu ya. Kurang, tapi ke kebun itu seru ya. Kayak budu mana mungkin ngagedean sih, ayo. Alhamdulillah dengan bahasa itu minggu berikutnya enggak. Kemudian di 10-5 kasus silang Rabu. Waktu itu dia nggak masuk, ada di 10-4. Saya biarin anak-anak, Bu, silang Rabu ada di 10-4. Nah, setengah jam lagi dia masuk. Saya sambil tersenyum. Karena tahu bahasa dia, bahasa preman. Dia nangkep gelas. Naon Bu, nangtung gelas dirinya, Bu cangkut, cok. Tadi mana mesti mana? Saya menggunakan bahasa itu karena ternyata bahasa yang saya pakai ke dia jadi masuk. Akhirnya kesininya saya lewat aja ya, lewat ke 10-5. Bu, aduh Bu. Ya setiap saya lewat, bahkan saya waktu karena rumahnya sekitar wilayah Ciper, di situ saya ke undangan di Ciper. Pas ternyata anak itu ada di sana gitu ya, sampai Bu, kadi heula atuh Bu. Ngapain? Kadi ngobrol heula Bu, nggak bisa. Ibu kan ke undangan, kayak Bu balik di undangannya ya. Saya pulang dari undangan dia kumpul Bu, ternyata banyak teman-temannya Bu, di papa heula itu jeung urang. Jadi ternyata kita harus memahami bahasanya. Contoh yang lain, ini di 10-5 kasus Iqbal itu ternyata tidak bisa saya pakai dengan sindiran. Dia kalau terutama Isoma ya,
dia makan apa? Pop mie. Nah, pas masuk. Dengan santainya saya sudah mulai. Nah, sekarang kita mulai ya. Ini masih terus aja makan pop mie. Terus digimanakan? Jadi akhirnya saya sindir. Ya tadi ini kan bau pop mie, ibu mau makan jadi lapar. Nggak ngerti dengan bahasa itu ya. Akhirnya saya panggil akhirnya ini sini, kamu punya merek apa pop mie? Satu. Icima aku. Ibu minta aku pokoknya lalu isu kan tema pop mie 2. Kamu nggak boleh makan pop mie saat ibu ngajar atau kita belajar. Karena saya kadang harus bawa pop mie untuk saya. Jadi kita walaupun banyak teori harus menggunakan bahasa yang ini, tapi yang paling tepat bagi saya, mungkin yang lain beda ya, bagi saya sendiri itu menggunakan bahasa mereka supaya dia tahu bahwa menyalahi ya, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pada minta kasih. Baik, terima kasih pada Bu Ida yang telah memberikan pertanyaan. Ini sebuah penguatan di dalam memberikan penanganan terhadap siswa yang melakukan tindakan indisipliner. Ya, ketika kita menemukan siswa yang tadi kita contohkan misalkan datang terlambat, kemudian kita dalami kenapa siswa itu terlambat, kemudian kita kasih kebijakan. Nah, kebijakan itu muncul bukan berarti nanti kita melegalkan niatnya untuk mencari nafkah. Awalnya kita paham, tapi kemudian kita juga memberikan solusi bagaimana siswa itu jangan datang terlambat. Ya. Jadi bukan berarti nanti kita ya biarkan aja. Tapi kita memvalidasi bahwa tindakannya itu salah. Namun ketika kita mengetahui siswa itu sudah salah, kita berikan solusi supaya kamu tidak terlambat. Tolong nanti kamu cari waktu yang pas supaya kebutuhan dasar kamu terpenuhi, kemudian proyek kamu sekali juga tidak terlambat. Kita tidak memberikan menjustifikasi bahwa anak terlambat itu malas, tapi kita berusaha untuk mendampingi dulu faktor kenapa anak itu datang terlambat. Kita kami seperti itu dulu. Nah, setelah itu baru kita mencarikan solusi. Jadi kita tidak membiarkan tindakan dia datang terlambat terus ke sekolah. Nah, jadi kebijakan itu muncul hanya ketika kita ingin menjustifikasi bahwa apa yang dilakukan siswa itu kita tidak boleh seujon dulu kenapa siswa itu terlambat. Malas dulu ke sekolah akan terlambat lain. Tapi kita pahami dulu. Oh, kenapa ya? Oh, ternyata begini. Dari situ kita bersama-sama anak. Nah, kira-kira solusinya apa? Supaya kamu tidak terlambat lagi. Kalau terus-terusan terlambat, nah ya otomatis dia tidak akan merubah diri. Udah selamanya terlambat. Begitu. Ini tuh beda jawaban saya. Kemudian terkait dengan bahasa, betul ya. Terkadang anak itu kalau kita bisa menggunakan bahasa yang mungkin supaya anak itu berpikir tingkat tinggi, mereka tidak santai, sehingga nggak ngerti ya. Nah, kita sampaikan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, jadi langsung gitu. Ya, mungkin maksud kita mudah-mudahan dia menyadari dengan ucapan kita, tapi ternyata mungkin anak tidak bisa menerjemahkan ucapan kita. Makanya tadi Bu Ida merubah pola bahasanya, gitu kan, supaya dimengerti oleh anak. Gitu. Ya, terima kasih Bu Ida. Baik. Oke Bapak Ibu, karena waktunya sudah jam 11 ya, kita akhiri saja kegiatan diseminasi ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memperhatikan. Semoga tujuan dari diseminasi ini dapat tercapai, di mana budaya positif dapat diterapkan di SMA Negeri 1 Ciamas.
Demikian Bapak Ibu, saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan budaya positif sekolah. Budaya 5S. Kegiatan duha. Kegiatan gotong royong. Praktek segitiga restitusi. Nah, awalnya tuh kita bertiga kan lagi main basket nih Pak ya. Nah, saya tuh lagi istirahat nih. Nah, tiba-tiba mereka berdua ini, Dino sama Anto, malah ribut. Nah, saya bingung dong. Nah, pas saya tanya-tanyain, ternyata mereka ini awalnya tuh Dino ini pengen syuting Pak. Lo pengen syuting, Malah diblok sama si Anto ini. Nah, Dinonya ini marah Pak ke Anto dan langsung narik bajunya Anto sampai kancingnya sobek gitu, curang gitu semuanya. Terus saya sama guru piket nyoba ngelerai mereka, dan saya juga disuruh sama guru piket buat kesini buat menghadap ke Bapak. Gitu Pak kronologinya. Oke, terima kasih Rangga datang ke sini. Pak. Dan Bapak ingin mengingatkan kebenarannya nih apa yang diceritakan oleh Rangga ya. Pada Dino dulu nih, betul nggak menarik kancing Anto? Betul Pak. Betul. Ini curang Pak. Kurang apa? Gue kan cuma ngeblok. Ya lu nggak bisa main blok mah, bolanya bukan tangannya. Ya, tenang. Enggak, betul. Oke. Jalanin dulu. Jadi betul, menarik ragam Anto sampai kancingnya terbuka. Gitu. Ya. Kira-kira apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan peraturan sekolah, kegiatan sekolah, atau kamu sudah benar dengan tindakan kamu? Salah sudah. Salah ya? Salah ya, benar ya? Oke. Nah, sekarang kamu sudah mengaku salah. Nah, sekarang Anto nih, ya. Anto kan sekarang seragamnya lepas tuh kancingnya. Nah, kira-kira menurut kamu nih, apa yang ingin dilakukan supaya nanti seragam kamu baik kembali, rapi kembali? Saya mah minta dibenerin aja sih Pak kancing saya. Ini soalnya besok kan dipakai Pak seragam saya. Iya. Masa saya makainya kayak gini? Gitu aja Pak. Dilihatnya ya. Iya, dibenerin aja, dijahit. Nah, itu Dino jadi pengen kata ini seragamnya disempurnakan kembali, kelihatan bagus ya, kelihatannya kebuka gitu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan nih? Saya nanti kancingnya nempel. Dilem aja Pak. Dilem aja. Dilem. Nanti copot aja tuh. Ya kan bisa, dilem juga nempel bisa. Baik banget. Oke. Nah, sekarang mau terangkan gimana nih? Kalau misalkan belum itu kancingnya nempel lama apa sebentar? Bakal sebentar sih Pak kalau misalnya dilem. Jadi harus mau gak mau harus dijahit. Oke. Nah, saran dari Angga nih, Dino, bagaimana kalau misalkan itu si kancing biar nempel itu dijahit? Karena kalau dilem itu kan sebentar. Ya. Nah, kira-kira menurut kamu gimana dijahit nih? Pak, dijahit kan Pak? Dijahit? Oh gitu. Oke. Gini, Bapak ngasih saran nih kamu. Kebetulan di sini ada guru datang ke sana. Ya. Kamu nanti belajar jahit ke tubuh anak, datang ke sana ya. Supaya apa? Nanti bisa menjahitkan lagi kancing yang telah copot tadi. Ya. Kira-kira mau nggak? Bisa mau Pak kalau ada gitu. Oke, baik ya. Jadi kamu bersedia ya. Jadi memperbaiki kembali seragam yang kaki copot ditempel bisa dijahit. Nah, itu jawaban Dino ke kamu gimana, Anto? Ya, saya mah gak apa-apa Pak, asal baju saya baru kan. Kancingnya dibanterin. Ya. Jadi untuk sementara sekarang mungkin ya dengan kata seperti ini ya kamu tutup dulu aja dari penitiknya ya biar tertutup ya gitu. Nanti pas sudah ini diberikan seragamnya untuk diperbaiki oleh Dino ya. Oke. Nah, Dino dengan kejadian ini mudah-mudahan mampu mengendalikan diri ya, mengendalikan emosi. Betul. Ya, gitu. Kenapa? Karena melakukan tindakan seperti itu sudah
di luar keyakinan keras yang disepakati. Dan kita tidak boleh melakukan namanya tindakan kekerasan. Ya, bicarakan aja dengan sebaik-baiknya. Ya, kebetulan di sini Rangga berusaha melerai. Ya, jadi kalau ada teman-temannya di kelas, mari kita perbaiki bersama supaya nanti di kelas kalian itu langsung semuanya. Ya, apapun itu ribet, maka silakan secara baik. Ya, dilihat biasanya ya, Dino ya, Anto ya, terima ya. Oke, sekarang silakan saling bermaafan. Ya udah sama malu. Ada Udah deh. ya. Sorry, Udah. Oke, ya, hal ini sudah Bapak saksikan. Kalian sudah memaafkan. Tidak ada lagi dendam setelah hari ini diselesaikan ya. Sampai nanti di bawah ibu asal bagaimana sebenarnya segala sesuatunya. Kalian sekarang sudah damai, ada kemasan. Pastinya ada Rangga. Ya, oke, sekarang silakan kalian menuju ke kelas. Ya, kamu bisa bercanda lagi, bermain lagi. Ya, terus saja silakan kembali berikan ruangan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kita mau main. Dulu. Aku lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Baik Pak, terima kasih. Oh, kamu. Ya, silakan duduk. Gimana, nak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mungkin kamu tahu ya kenapa kamu dipanggil ke sini. Ya Pak, saya tahu karena saya main game saat teman saya presentasi di depan kelas Pak. Gitu. Ya, ya Bapak paham bahwa anak sekarang itu kan tidak bisa lepas dari HP, gitu. Sehingga terkadang tidak tahu tempat dan waktunya, ya. Jadi kalau kamu memang suka main HP, maka gunakan HP sesuai dengan waktu dan tempat yang tepat ya, nak. Ya Pak. Nah, menurut kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak Pak, itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Karena seharusnya saya memperhatikan mama saya yang sedang presentasi sebagai tanda menghormati dan menghargai Pak. Baik. Jadi kamu sudah menjadi kesalahannya ya. Oke Pak. Nah, sekarang menurut kamu nih, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan menonaktifkan HP saya selama KBM, kecuali ada kebutuhan untuk dalam pembelajaran. Serius ya? Iya Pak. Baik. Berarti ini bahasa dari diri kamu ya. Kamu sadar melakukan kesalahan dan mesti memperbaikinya ya. Iya Pak. Dengan cara tidak mengaktifkan ketika KBM berlangsung, kecuali kalau dibutuhkan dalam pembelajaran. Betul. Ya. Baik, nak. Nah, sekarang silakan kamu boleh ke kelas kembali. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Pendapat saya terhadap penanganan yang dilakukan sekolah untuk siswa-siswa yang mengalami dan melakukan permasalahan. Menurut saya, penanganan yang dilakukan oleh sekolah itu cukup baik. Kenapa? Karena siswa diajak untuk berkomunikasi dan memecahkan masalahnya sendiri tanpa adanya tekanan-tekanan yang dilakukan oleh sekolah. Dan kita dapat sadar akan kesalahan yang dilakukan diri kita sendiri. Penerapan pemahaman pada murid dengan pembentukan keyakinan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi amma ba'du. Selamat pagi Bapak sekalian. Baik, hari ini kita akan menetapkan keyakinan kelas. Ada yang pernah mendengar keyakinan kelas? Belum. Kalau peraturan kelas? Apa perbedaannya? Perbedaannya itu keyakinan kelas itu berasal dari kalian. Kalau peraturan kelas itu berasal dari guru. Nah,
Itu perbedaan keyakinan kelas sama peraturan kelas. Nilai-nilai universal yang diyakini oleh kalian untuk dijadikan budaya positif di kelas atau untuk menjadikan disiplin di kelas ini. Apa saja nanti yang kalian itu saya yakin ini yang harus diterapkan di kelas ini menjadi sebuah disiplin positif dan menjadi sebuah budaya positif, ya. Dan nanti bentuknya adalah nanti kesepakatan kelas. Jadi setiap siswa nanti memberikan masukan ide untuk menetapkan keyakinan kelas, ya. Nanti jelaskan ditulis di kertas kecil, nanti Bapak bagikan, ya. Silakan setiap siswa menuangkan kira-kira disiplin positif apa atau budaya positif apa yang bisa diterapkan di kelas ini, ya, untuk menunjang keberhasilan belajar supaya mereka itu kondusif, ya, kemudian aman, nyaman, ya, sehingga tidak ada nanti di kelas itu gaduh, ribut dan sebagainya. Kan kertas yang kecil, silakan kamu nanti tulis, dan setelah ditulis itu ditempelkan di kertas berwarna hijau itu. Apabila sama nanti dihapus ya satu-satunya. Oke. Mulai dari dulu deh. Hargai guru dan teman saat pembelajaran berlangsung. Hargai guru dan teman saat pembelajaran berlangsung. Nanti sikap yang harus kita terapkan di kelas ini adalah saling menghargai. Jadi pertama saling menghargai. Baik, Bapak bacakan hasil keyakinan kelas yang sudah kalian tulis. Kemudian kita pilih, hasilnya adalah ada 11 keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelas ini menjadi sebuah disiplin positif dan budaya positif, ya. Bisa? Insya Allah kita bisa, ya. Nah, sebagai bukti kalian sudah sepakat di kelas ini, Bapak minta bukti tanda tangan, ya. Satu persatu ke depan untuk tanda tangan keyakinan kelas
yang akan diterapkan sebagai disiplin positif dan budaya positif di kelas ini. Ya. Oke, mulai dari sebelah sana. Oke, terus berikutnya. Nah, kesepakatan tentang keyakinan kelas ya, tinggal nanti bagaimana kita menerapkan keyakinan kelas di dalam kelas ini sebagai suatu disiplin positif dan budaya positif yang menjadikan faktor penentu keberhasilan belajar di kelas ini. Kita tetapkan tentang keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan nama aku Duyan Via Putilandari. Kamu bisa manggil aku Anvia. Aku dari kelas 12 MIPA 4. Jadi di sini aku mau ngasih perasaan aku tentang tadi Pak Hari tentang keyakinan kelas. Menurut aku jadi merasa senang karena bakalan tahu apa aja teman-teman itu maunya apa aja tentang keyakinan kelas itu. Terus menurut aku keyakinan kelas itu sangat penting ya, karena biar kita tahu tata cara disiplin itu kayak gimana. Kayak contohnya itu kayak hadir tepat waktu, gak usah makan pas lagi ada masa pembelajarannya, karena menurut aku kedisiplinan kelas dan keyakinan kelas itu hampir sama, kayak harus banget dipatuhi sama yang ada di kelas. Dan dari Pak Hari aku jadi belajar sedikit tentang keyakinan kelas dan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjabarkan pendapat saya mengenai keyakinan kelas yang baru saja disampaikan oleh Pak Hari. Perasaan saya saat pembuatan keyakinan kelas itu sedikit gelisah karena jujur saya sendiri nggak tahu bisa hadir atau enggak di setiap pelajarannya. Kemudian penting atau enggaknya sih menurut saya sangat penting, karena keyakinan kelas itu bisa dijadikan arahan atau panduan untuk kita semua yang berada di kelas. Mungkin itu aja sih dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Biantri dari kelas 12 MIPA 4. Ini saya akan menjabarkan pendapat saya tentang apa yang disampaikan Pak Hari. Perasaan saya saat mendengar keyakinan kelas itu sangat senang, campur juga gelisah karena saya sendiri juga sering telat. Tapi dengan adanya keyakinan kelas, saya bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab lebih. Dan menurut penting atau tidak pentingnya, terus tentu saja sangat penting. Dan kenapa penting? Karena saya bisa jadi pribadi yang lebih baik. Mungkin dari kelas lain juga ada yang sama seperti saya. Dan mungkin saya menjadi tanggung jawab dan juga sangat penting saya sendiri. Sekian, terima kasih. Refleksi. Pelaksanaan diseminasi kepada rekan kerja dilakukan pada tanggal 6 Juli 2023 bertempat di SMA Negeri 1 Ciamas, Kabupaten Bogor. Terdapat 48 guru yang hadir pada kegiatan ini. Pembuatan keyakinan kelas bersama murid kelas 12 MIPA 4 dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2023. Murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Refleksi. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini menjadi lebih bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. 1. Terus meningkatkan ilmu pengetahuan tentang budaya positif. 2. Melakukan evaluasi secara berkala. 3. Memperbaiki kekurangan yang ada. 4. Melakukan evaluasi secara berkala. 5. Menjalin komunikasi dengan semua pihak di sekolah. 6. Selalu menganalisis kebermanfaatan hasil.